apakah dosa atau pahala itu bisa diwarisi atau diberikan orang lain atau berakibat pada orang lain mesti seperti anak cucu? Ya pada dasarnya dosa dan pahala itu kan tanggung jawab pribadi, tetapi itu aturan dasarnya. Nah, oleh karena satu dan lain hal bisa saja itu menurun atau menular kepada orang lain. Nah gitu ya, misalnya begini, kayak misalnya satu contoh, saya bekerja mengumpulkan uang, kemudian saya dapat banyak uang, kemudian itu kan berarti uang saya sendiri, uang saya pribadi, nggak ada yang bisa memakai atau bisa kan itu. Tapi uang itu setelah saya peroleh saya berikan anak saya. Nah berarti anak saya kan bisa memakai uang itu gitu. Atau saya beli saham di perusahaan, kemudian saham itu berarti saham itu kan milik saya, hak pribadi saya, nggak ada yang miliki selain saya. Tapi kemudian saya berikan anak saya, atau saya meninggal terus saya wariskan anak saya atau istri saya. Nah berarti saham itu kan dimiliki oleh anak saya atau istri saya tadi. Tapi itu perumpamaan yang tidak terlalu persis ya. Contohnya begini, saya berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan dosa-dosa kedua orang tua saya. Nah itu kan berarti doa saya itu, amal saya itu yang berpahala, yang berupa ampunan dari Allah itu, karena mohon ampunan maka diampuni Allah. Itu kan untuk diri saya dan juga untuk orang tua saya dan untuk anak istri saya. Berarti anak istri saya juga dapat pahala ya dari Allah berupa ampunan atas dosa-dosanya, kan bisa begitu. Nah itu bisa juga misalnya begini, saya berbuat baik kepada satu warga dusun A misalnya. Nah warga dusun A itu karena saya selalu berbuat baik, mereka juga hormat dan baik kepada saya misalnya. Kemudian anak saya datang ke situ. Nah anak saya kan juga dihormati dan warga dusun itu berbuat baik kepada anak saya karena faktor anak saya. Nah itu kira-kira begitu. Itu menyangkut pahala ya. Maka kenapa misalnya anak-anaknya orang yang soleh, orang yang baik itu, kalau mereka mau belajar, mau berusaha untuk berbuat baik, beramal baik, itu mereka secara umum itu lebih dimudahkan Allah ya, karena mungkin orang tua mereka sudah mendoakan gitu, ya Allah jadikanlah anak cucuku orang yang baik, orang yang soleh. Orang yang soleh itu kan orang yang baik ya. Kalau laki-laki disebut soleh, orang yang baik laki-laki. Kalau perempuan solehah, orang yang soleh, yang solehah. Jadikanlah anak cucuku orang yang soleh, solehah, kan itu. Bahkan ketika si anak itu belum dilahirkan kan sudah punya modal doa seperti itu, kan itu. Mungkin juga kakeknya juga berdoa seperti itu, betul? Nah itu berarti kan sudah punya modal. Kayak ibaratnya ada, saya mau bikin bisnis usaha, kemudian orang tua saya ngasih modal saya banyak. Nah berarti kan lebih mudah untuk dikembangkan. Atau sebaliknya, orang tua saya cuma ngasih modal sedikit, maka tentu lebih butuh waktu untuk mengembangkan. Begitu juga investasi doa itu. Makanya kita di Al-Quran itu diajarkan orang-orang yang takwa ahli surga itu salah satu kebiasaannya adalah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ya Allah, berikanlah kami pasangan hidup, suami atau istri dan anak cucu, anak keturunan sampai hari kiamat, yang menyejukkan mata, menyejukkan hati, maksudnya menjadi orang-orang yang baik, ahli surga. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, yang menginspirasi orang untuk bertakwa, kan itu. Nah itu supaya doa itu nanti nembus ke cucu kita, ke buyut kita, ke keturunan kita sampai hari kiamat, kan itu. Kemudian kalau misalnya kasusnya dosa, apakah dosa itu yang dilakukan seseorang itu bisa berakibat atau menurun atau diwarisi orang lain? Pada dasarnya dosa pribadi itu yang nanggung pribadi, wala taziru waziratun wizra ukhra, kan. Dan tidak menanggung dosa orang yang tidak berbuat, tidak menanggung dosa
kamu tidak menanggung dosa perbuatan orang yang berbuat dosa, itu kan aturan umum. Maksudnya itu begini, kalau dosa itu juga berakibat pada orang lain, ya bisa aja itu dosa itu menular atau diwarisi. Contohnya begini, saya pejabat, saya korupsi 1 triliun. Nah, kemudian duit itu saya simpan, kemudian saya pakai. Nah, ketika saya pakai kan itu memang dosa dari apa itu? Uang dari korupsi kan dosa. Kemudian anak saya pakai, istri saya pakai uang dari hasil korupsi. Anak saya dan istri saya kan tidak melakukan korupsi. Dia tidak punya dosa korupsi. Dan mungkin dia tidak tahu bahwa uang yang dia pakai itu adalah hasil korupsi saya. Tapi tetap saja itu mereka mendapat akibatnya. Nah itu, maka coba lihat itu para koruptor, orang-orang yang jahat itu, ya tak? Orang yang suka curang dalam soal uang, soal ini. Coba lihat itu anaknya, pasti ada yang nggak beres, istrinya pasti ada yang nggak beres, atau secara umum pasti ada yang tidak beres dalam hidupnya, tidak tentram, tidak bahagia. Ya karena itu akibat yang melakukan, misalnya saya korupsi, sebenarnya yang berbuat dosa kan cuma saya, tapi akibat dosa itu harus ditanggung oleh anak saya, istri saya. Mungkin kalau uang yang hasil korupsi itu sampai saya meninggal masih kemudian diwarisi anak saya, kemudian diwarisi cucu saya, kemudian diwarisi buyut saya, semua itu kan ikut menikmati hasil korupsi, berarti ikut menikmati juga akibat konsekuensi dosa, kan itu hukuman dari Allah, kan itu. Jadi ya makanya kita itu harus hati-hati, harus berpikir lah. Kalau kita mau berbuat dosa itu ya kita pikirkan anak, istri. Terutama kalau dosa itu menyangkut merugikan orang lain, ya seperti korupsi, seperti mencuri, seperti menipu, ya atau membunuh orang, kan itu kan akibatnya bisa panjang. Anak istri kita, keluarga kita nggak tahu apa-apa konsekuensi hukumnya, tapi tetap kena, kan gitu loh. Terus di mana keadilan? Ya adil saja. Kalau misalnya saya korupsi 1 triliun, kemudian istri saya memakai hasil korupsi saya itu, anak saya, cucu saya, mereka nggak tahu, tapi kan mereka dapat nikmatnya, kan gitu. Nah kalau nggak tahu sama sekali, meskipun kan gitu toh. Makanya saya jadi ingat tuh Kiai Hamam Ja'far Pabelan Al-Maghfurlah itu. Dia itu sangat berusaha. Dosa itu yang berbahaya itu dosa sosial, bukan dosa yang berhubungan dengan Allah langsung, kan itu. Kalau dosa berhubungan Allah langsung, misalnya minum khamar, misalnya berzina, misalnya apalagi ya, melanggar aturan makan babi. Kalau makan babi masih bisa ya. Nah, itu kan dosa-dosa yang hubungan sama Allah. Itu Allah Maha Pengampun, kita benar-benar bertobat mohon ampun pasti diampuni. Tapi kalau dosa itu menyangkut hak orang lain, hak makhluk Allah yang lain, itu aturannya kan Allah hanya memaafkan kalau orang yang kita rebut haknya itu sudah memaafkan kita. Makanya Nabi bilang menghibah, membicarakan keburukan orang 1 kali, itu dosanya lebih besar, maksudnya lebih sulit terampuni daripada bahkan berzina 70 kali. Berzina sekali aja dosanya besar sekali, apalagi 70 kali. Tapi bahkan itu hanya membicarakan keburukan orang sekali saja, itu kan ghibah, ngerasani, itu kan dosa. Itu kata Nabi bisa lebih berbahaya daripada 70 kali zina. Kenapa? Kalau orang zina itu bertobat mohon ampun kepada Allah, selesai, Allah pasti mengampuni karena Allah Maha mengampuni. Kalau memang benar-benar bertobat loh. Tapi kalau ghibah, membicarakan keburukan orang, Allah itu tidak mengampuni dosa itu sebelum orang yang kita bicarakan keburukannya mau memaafkan, kan gitu. Makanya Kiai Hamam itu bilang hati-hati dengan dosa sosial. Kiai Hamam Ja'far Al-Maghfurlah ya, wafat pada tahun ya 1993 kalau nggak salah itu. Pada waktu itu memang Kiai Hamam Ja'far salah satu kiai yang anulah ya, ulama yang hebat lah. Nah, jadi pada dasarnya begitu. Kalau kita berbuat baik, terus berbuat baik, itu nanti ya berpengaruh terhadap anak cucu. Kan itu. Jadi orang-orang yang sekarang diberi anugerah Allah, dijadikan ulama besar, dijadikan presiden, mungkin dijadikan menteri yang baik-baik loh, bukan yang akhirnya tumbang ditangkap KPK loh.
Itu ya coba periksa itu bagaimana apa itu perilaku orang tuanya, perilaku kakeknya, neneknya, kakek buyutnya. Pasti mereka itu punya tabungan perbuatan baik yang banyak sehingga hari ini cucunya atau buyutnya itu jadi presiden, jadi menteri yang baik, yang berprestasi, bukan yang pecundiang gitu. Nah, begitu juga orang yang misalnya sekarang berbuat jahat macam-macam, ya tunggu aja kalau tidak menghentikan kejahatannya macam-macam nanti, apakah nggak kasihan sama anak cucu nggak tahu apa-apa harus nanggung kan itu. Loh kok bisa begitu? Loh ya memang begitu, logika lain misalnya begini, kalau saya misalnya saya korupsi kemudian tertangkap, kemudian saya dipenjara, saya kan berarti narapidana. Nah anak saya nggak tahu apa-apa kan menjadi anaknya si narapidana, cucu saya nggak tahu apa-apa kan juga ini cucunya si narapidana, kan otomatis begitu. Nah oleh karena itu mari kita hati-hatilah dalam hidup ini. Mungkin di dunia pada saat kita berbuat baik atau pada saat kita berbuat jahat itu akibatnya tidak kelihatan, tidak terasa, tidak segera, tapi pasti itu di dunia, di akhirat ada akibatnya, pasti itu, tinggal tunggu waktu aja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.